Empu. Oh, Empu Sindok ya yang membuat ya. Ini pusaka dibuat oleh Empu Sindok dan juga dimiliki oleh beliau sendiri. Oke, Masya Allah. Buatkan sebuah pusaka. Oh, Empu Sindok itu. Tapi bukankah beliau itu juga seorang raja? Atau belum menjadi raja kala itu? Oh, beliau belum menjadi raja ya. Untuk menyingkirkan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba kembali untuk melakukan acara mediumisasi. Kali ini acara kami pengungkapan suatu pusaka. Jadi kita ingin mencari tahu sejarah dari suatu pusaka, yang mana nanti kita bisa gali informasi tentang mungkin pembuatannya dulu seperti apa, empunya siapa, di zaman siapa. Nah, nantinya digunakan untuk pembelajaran kita bersama. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa pusaka. Ada 1, 2, 3, 4 dan ada lumayan ya. Ini kecil juga. Oke. Nah, Mas Hasim, kita mediumisasi ini dulu aja ya. Yang ini dulu kan? Iya, oke. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Nah, pusaka ini merupakan temuan Sungai Brantas yang diperkirakan ini pusaka dibuat di era, bisa saja era Kediri ataupun era Singosari. Kalau temuan Sungai Brantas, bisa juga era Majapahit juga bisa. Namun kecenderungan lebih banyak ke dua tempat itu, yakni Singosari sama Kediri. Masuk akal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ini pernah saya koreksi, ini kalau tidak salah karyanya Mataram kuno, Empu Sindok. Ini pusaka agamanya Empu Sindok. Ini kalau pernah saya koreksi loh ya. Tapi nanti wallahu alam, nanti kita akan coba mediumisasi, kita tanya-tanya ke sosok kodamnya ini. Untuk energinya ini cukup besar memang, cukup besar. Oke. Ya Mas Hasim, kalau Mas Hasim sendiri melihat pusaka seperti ini, apa ya hal yang Mas Hasim rasakan atau ingin sampaikan mungkin? Mungkin kalau ini kan saya sendiri jarang Mas melihat pusaka yang bentuknya kayak gini. Terus dari postur bahannya mungkin beda dari pusaka-pusaka lainnya. Beda ya. Dari kelihatan dari apa ya, tekstur bahannya ya, tekstur besinya ini ya. Nah ini pusaka ini biasa disebut pusaka jalak betok Mas Hasim. Pusaka betok atau jalak betok, kurang lebih seperti itu. Nah ini. Oke. Kalau energinya sendiri ini positif dan lumayan besar, sangat besar ya. Oke, kita akan coba mediumisasi, kita akan ungkap ya. Mungkin ini pusaka ini seperti apa kira-kira hasilnya yang kita dapatkan. Mas Hasim siap ya? Siap Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Assalamualaikum. Oke, bisa dikeraskan suaranya. Oke, Rahayu. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda dulu mungkin. Paring asmo sinten, Mbah? Sambil agak dikeraskan suaranya ya. Oke, sebentar. Boleh agak dikeraskan, mohon maaf suaranya. Siapa namanya? Oh, panggil saja Resi, Tiang Resi. Tiang itu aku ya. Oh, panggil saja Resi. Mungkin kan, oke Resi. Ya, mungkin kan butuh sedikit pengenalan nama lah. Tapi saya pernah dapat bocoran nama, kalau tidak salah Asta siapa ya? Lupa saya. Asta Sudro. Iya, itu benar nama Anda itu. Bagaimana itu? Oh, itu tidak penting ya. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang pusaka ini. Yang pertama sekali, pusaka ini dulu dibuat oleh empu siapa? Empu? Empu Sendok ya yang membuat ya. Ini pusaka dibuat oleh Empu Sendok dan juga dimiliki oleh beliau sendiri. Oke, Masya Allah. Lantas dulu tujuannya dibuat pusaka ini itu untuk apa? Zaman dulu kan tentu ada manfaat-manfaat khusus baik secara spiritual. Oh, untuk menemani perjalanan beliau. Ini dulu dibuat di mana ini? Kalau boleh saya tahu. Oh, ke arah Kulon ya. Apa di daerah Mataram awal, di daerah Jogja saat ini? Iya, dulu beliau memang berasal dari sana ya. Aslinya dari sana. Lantas perpindahan beliau ke Jawa Timur ini karena apa? Karena sebab apa?
oleh siapa itu? Salah satu raja membuatkan sebuah pilar pusaka. Oh, Empu Sindok itu. Tapi bukankah beliau itu juga seorang raja? Atau belum menjadi raja kala itu? Oh, beliau belum menjadi raja ya. Berarti Raja Mataram ya yang memerintahkan beliau ya. Oke. Lantas beliau ke Jawa Timur ini. Kalau boleh tahu dulu di Jawa Timurnya ini di daerah mana? Di mana, di daerah wetan? Atau dekat daerah sini? Karena di daerah sini banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau. Kalau boleh saya tebak, apa di lereng Semeru? Oh, pernah tinggal di sana juga ya, di lereng Semeru ya. Oke. Oh, seperti itu ya. Pusaka ini. Lantas bagaimana beliau menjadi seorang raja itu, bagaimana ceritanya itu? Oh, itu awal mula bukan kemauan beliau ya. Lantas apa yang menyebabkan beliau diangkat menjadi seorang raja? Apakah beliau menikahi anak raja? Oh, beliau diambil anak, diangkat anak ya. Bukan karena beliau menikahi anak raja, bukan? Oh, seperti itu. Awal mula diangkat menjadi anak, kemudian dinikahkan dengan anak raja tersebut. Oke. Alhamdulillah. Dan dulu apa benar Empu Sindok ini hubungannya cukup dekat dengan Romo Anda? Kalau tidak salah beliau Romo Anda mengikuti Empu Sindok ini ya. Karena kalau tidak salah informasi yang saya dapat, Romo Anda dengan Pangeran Srindoyo. Oke. Lantas Anda diutus untuk mendiami pusaka ini oleh Romo. Oke. Untuk menjaga beliau Empu Sindok ya. Memang manfaat pusaka ini apa? Memang kalau saya pegang ini apa manfaatnya kira-kira untuk saya ini? Banyak sekali ya. Apa mungkin boleh disebutkan yang paling utama? Untuk apa, boleh diulangi, mohon maaf? Untuk menajamkan perilakunya manusia itu sendiri. Oke, sehingga menajamkan
Kalau laku tirakat seperti itu ya. Oke, lantas apa lagi? Untuk menyingkirkan orang-orang yang ingin mengganggunya. Oke. Kalau Karena jadi beliau itu tugasnya sangat amat berat. seperti itu ya di kala itu. Apa juga bisa untuk pencuri? Kalau ada orang nyuri, dijauhkan atau dihindarkan? Tidak ya, bukan untuk menolak pencuri ya. Tapi lebih ke orang yang niat buruk ya, niat jahat atau menzalimi. Oke. Yang sifatnya kasar. Oh, juga untuk menghancurkan ilmu-ilmu yang sifatnya kasar. Itu yang menghancurkan Anda berarti ya? Atau sekarang begini, saya ingin tanya, ketika Anda keluar dari pusaka ini ya, tidak di pusaka ini, katakanlah keluar, kira-kira pusaka ini punya kekuatan sendiri tidak? Punya ya. Apa selain pusaka bentuk fisik ini ada juga pusaka berbentuk gaib? Ada ya, Masya Allah. Dan apa benar pusaka-pusaka yang berbentuk gaib itu Sang Hyang Agni yang membuatnya? Iya. Oh, berarti Sang Empu itu iya ya, Sang Hyang Agni ya. Berarti Sang Empu itu terkoneksi dulu kepada Sang Hyang Agni. Oke, Masya Allah. Salah satu pusakanya yang saya bawa sekarang. Oh, jadi yang Anda bawa ini pusaka dari beliau. Masya Allah. Jadi Anda kenal juga dengan Pangeran Sastro ya? Oke. Kalau yang satunya ini, oke sebentar yang saya pegang ini. Ini apa juga pusaka buatan beliau ini? Yang saya pegang ini? Bukan. Ini yang saya pegang ini. Nah ini. Karena bentuknya hampir mirip ini. Iya. Buatan beliau ya. Oke. Oke. Mengenal kodamnya ini. Siapa ini namanya ini? Boleh kami tahu? Apa juga sesosok rahyang? Bukan ya? Sosoknya kok mirip seperti apa kodamnya Gajah Mada itu yang kemarin datang sini. Oke, menarik sekali nih membahas tentang Empu Sendok. Dan kalau boleh tahu, apa beliau dulu mendirikan kerajaan juga di Jawa Timur? Empu Sendok itu ada di mana itu titiknya itu kalau boleh tahu? Karena informasi ini cukup penting bagi saya, bagi kami. Tidak jauh dari sini. Oh, tidak jauh dari sini ya? Masih di wilayah Pasuruan sini atau Jombang? Karena kalau literatur yang tertulis itu yang bukti yang ada itu beberapa mengarah ke daerah Jombang sana. Di Jombang sana ya? Oh, beliau tinggal di sana. Oke.
Lantas beberapa prasasti yang ada di sini, beliau berkunjung ke sini. Pak, kalau untuk candi, sebentar ini saya perlihatkan candi ini. Bismillah. Apakah buatan beliau ini? Oke, jadi yang saya tunjukkan tadi Candi Gunung Gangser ya. Ternyata memang benar buatan beliau, Bu Sindok. Masya Allah. Berarti cukup tua sekali candi itu. Berarti termasuk candi tertua di Jawa Timur itu. Itu dulu kalau boleh tahu candi apa kalau barangkali Anda tahu itu. Kalau kami menyebutnya Candi Gunung Gangser saat ini. Dulu pada Yang Maha Kuasa. Oke, jadi tempat untuk peribadatan ya. Lantas dulu disebut candi apa itu? Kalau kami boleh tahu. Oh, tidak ada namanya. Oke. Ini ada yang menarik juga ini. Kaitannya dengan prasasti Cunggrang ini. Di situ kan tertulis ada nama Sang Hyang Singlunglung dan Sang Hyang lupa saya. Yang paling saya ingat Sang Hyang Singlunglung itu apa ada sosok yang dijuluki itu Sang Hyang Singlunglung kalau tidak salah, dan Sang Hyang Braja siapa gitu lupa saya. Singlunglung itu ya. Apa di Jawa Timur ini? Kalau yang Braja Oke. Sehingga itu nama itu tertulis di prasastinya beliau. Kalau yang Braja itu apa hubungannya dengan yang di Galunggung itu? Masih hubungan dekat dengan yang di Galunggung itu. Oke, insyaallah. Ini insyaallah kalau tidak Sabtu Minggu kami akan ke Indragila, dan insyaallah juga akan membangun komunikasi dengan Sang Hyang Agni insyaallah ini kalau beliau berkenan. Oke. Barangkali beliau berkenan nanti coba masuk ke raga ini, meskipun jangan terlalu besar itu karena energinya cukup besar dan panas itu. Saya pertama kali melihat beliau juga cukup kaget dengan rambutnya itu. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada saya atau kepada seluruh rekan-rekan saya. Oke, siap. Kalau ini insya Allah akan menjadi pusaka sanggar ini, karena mungkin sudah menjadi takdir juga dipegang oleh saya. Iya. Dan ada beberapa hal. Ini kan saudara-saudara Anda kan banyak yang sudah Muslim. Bagaimana Anda tidak pernah diajak
sama yang Lawu mungkin pernah ya. Tapi putranya Romo ini cukup banyak, apa lebih dari 100? Karena istrinya kan katanya banyak, mohon maaf ini. Tidak sampai ya, tapi puluhan ya, puluhan mungkin ya, Masya Allah. Karena yang saya ketahui juga hanya beberapa ini. Dan juga mungkin ada waktu tertentu saya akan coba untuk nyambung ke Lawu, karena beberapa kali saya diundang ke sana. Putranya yang Raden Jenggolo itu kemarin pernah ke sini mengundang saya. Cuman mungkin ada waktu tertentu nanti kami akan nyambung ke sana. Oke, terima kasih atas waktunya dan komunikasinya. Ini informasi yang cukup berharga sekali untuk saya, apalagi kisah tentang Empu Sindok ini. Oke, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Sudah ya, oke, terima kasih. Anda diperkenankan untuk keluar dari raga yang Anda rasuki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini energinya positif, bagus ya. Pusakanya cukup cukup besar ini. Tebal, memang pusakanya cukup berat, besar dan tebal ya. Nah, mungkin ukurannya kalau ketebalannya 2 kali lah daripada pusaka-pusaka yang pada umumnya. Karena mungkin zaman dulu ya tidak menghemat besi mungkin, atau memang karakternya pusaka-pusaka zaman dulu itu memang besar-besar seperti ini. Oke, Masya Allah, mediumisasi kita untuk pusaka ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Kita akan coba tanya-tanya ke Mas Hasyim, kira-kira apa yang dilihat dan dirasakan oleh beliau ini. Mas Hasyim, bagaimana, sudah normal? Baik, alhamdulillah Mas. Oke, menarik sekali nih Mas Hasyim, materinya cukup bagus karena menyangkut Empu Sindok memang. Dan sempat saya tanyakan juga beberapa anu-anuan beliau yang bersangkutan dengan Empu Sindok. Oke, apa yang dirasakan dan dilihat Mas Hasyim? Sosoknya mungkin. Kalau sosoknya sendiri, beliau itu kayak saya lihat itu kayak duduk di batu Mas ya. Duduk di batu, duduk sila, pakaiannya bawah ini nggak pakaian orang dulu gitu. Habis itu kak ciri rambutnya itu digelung gini. Cuman ada tusuk kundinya. Ada tusuk kundinya. Saya lihat tusuk kundinya itu kak dari kayu Mas. Di kayu itu bentuknya itu kak melintir gini. Kayunya itu kelihatan. Habis itu dia pakai kayak ada perhiasan emas tapi kecil. Di sini, dan di sininya ada mustikanya. Ada mustika. Terus beliau itu sebelah kanan itu kayak megang pusaka gitu. Pusakanya seperti apa itu? Kurang paham saya Mas. Soalnya nggak kelihatan bentuknya. Cuman kalau auranya, pusakanya itu? Kalau auranya itu tadi saya lihat itu biru. Biru ya. Biru. Kalau energi dari Kodam ini bagaimana Mas Hasyim? Kalau energinya itu satu, beliau tuh pusakanya itu yang saya rasakan waktu ini tadi sangat besar sih, besar. Habis itu sangat tebal ya. Tebal, energinya tebal.
Terus lagi waktu ini tadi yang saya rasakan tuh kasar, ada kasarnya energinya itu tadi sangat kuat gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi memang pusaka ini cukup juga cukup bagus juga sejarahnya. Jadi tadi diungkap itu beliau menyampaikan dibuat oleh Empu Sendok, digunakan oleh Empu Sendok sendiri. Beliau ketika perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini itu membawa pusaka ini seperti itu. Dan syukur alhamdulillah ini sekarang ditakdirkan untuk saya bawa untuk dijadikan pusaka sanggar, ini salah satu ya untuk koleksi kami. Tentunya untuk koleksi lah. Kalau untuk manfaat saya pribadi tidak begitu menggunakan Mas Hasim, karena di sini juga Mas Hasim tahu sendiri tidak pernah didupai, tidak pernah disuguhi kembang, menyan dan lain-lain ya. Dibiarkan saja, hanya digunakan untuk satu pajangan, untuk koleksi dan juga untuk edukasi ke depannya, untuk edukasi ke sedulur Suryojati dan Putra Sanggar Adiluhung nantinya. Jadi untuk pembelajaran kayak Mas Hasim tadi kan belajar bagaimana cara orang dulu megang pusaka ya. Itu kan edukasi ya, pembelajaran. Sehingga nanti ke depan anak-anak muda itu yang belajar, yang mengetahui pusaka itu yang pertama tidak memiliki prasangka buruk atau negatif tentang suatu pusaka. Karena ini benda-benda peninggalan Adiluhung Mas Hasim. Ini salah satu benda Adiluhung dan salah satu misi dari Sanggar Adiluhung ini ya, ini adalah menjaga, merawat, mengedukasi tentang budaya Adiluhung, budaya dan peninggalan Adiluhung, termasuk salah satunya ya ini pusaka. Ini bentuk peninggalan Adiluhung ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena banyak sekali ada beberapa itu yang memang menegatifkan hal-hal seperti ini, itu memiliki citra negatif ya di masyarakat atau di beberapa kelompok memang, sehingga kita juga perlu terjun untuk memberikan edukasi bahwasanya hal-hal seperti ini tidak ada sesuatu yang negatif selama kita tidak menggunakan untuk hal yang negatif seperti itu. Sama halnya seperti kita punya golok atau celurit atau arit Mas Hasim ya. Kalau digunakan untuk ngarit tentu positif ya, bikin kaya ya, ngarit no wedes, ngarit no kambing. Tapi kalau buat baco orang ya resiko dan membahayakan dan negatif seperti itu. Jadi apapun itu, sesuatu yang sifatnya benda ya akan menjadi negatif ketika digunakan untuk hal buruk dan akan menjadi positif ketika dimanfaatkan untuk hal yang baik. Apapun itu, bahkan pisau yang digunakan untuk ngiris bawang berambang pun bisa menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Oke, Mas Hasim mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin cukup Mas. Cukup ya. Mungkin lain waktu. Oke. Kapan bisa ditanyakan. Siap. Kita akan lanjut ke pengungkapan pusaka yang selanjutnya. Tapi kita akhiri dulu untuk sesi pusaka kali ini. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa diambil. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti kami di channel Suryojati, sekaligus kami punya TikTok. Jangan lupa untuk follow kami di TikTok. Bagi sedulur semua yang punya TikTok, kami akhiri. Terus pandang layar HP Anda di Suryojati.